Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembaharuan pendidikan Islam dan permasalahan dan tantangannya di masa depan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan dan pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Langsung saja kita akan melihat yang pertama, pengembangan pendidikan Islam. Nah, menurut Nahjul Balaghah mengemukakan tiada kekayaan lebih utama daripada akal. Tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan lebih baik daripada pendidikan, yaitu pendidikan Islam. Nah, teman-teman, jadi tingkat warisan aja, nggak ada warisan yang lebih baik itu kecuali pendidikan. Jadi warisan itu nggak harus dengan harta ya teman-teman. Nah, jadi pendidikan ini sangat perlu, sangat dibutuhkan. Terlebih lagi ini adalah pendidikan Islam. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana moral, sikap itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat filsafat pendidikan. Menyatakan masyarakat yang maju dan modern ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang maju, modern, dan merata, baik dalam bentuk kelembagaannya maupun jumlah dan tingkat yang terdidik. Dan pendidikan yang maju dan modern hanya akan ditemukan di dalam masyarakat yang maju dan modern. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap terbelakang, tidak hanya dari segi intelektual tetapi juga dari segi kultural. Nah, teman-teman, jadi kehidupan pendidikan sekarang ini adalah kehidupan yang modern. Masyarakat sekarang masyarakat yang maju dan modern. Kemudian ilmu pengetahuan sekarang, ilmu pengetahuan yang maju dan modern. Ilmu sains sekarang, teknologi sekarang juga sangat modern. Dan masyarakat pun yang ada di dalamnya itu juga masyarakat yang modern, sehingga masyarakat ini menemukan suatu pendidikan yang maju dan modern dan merata. Jadi dengan adanya masyarakat yang modern, tentunya pendidikan juga akan lahir pendidikan yang modern. Jadi di mana adanya suatu pendidikan yang modern, di situ pula adanya masyarakat yang modern. Seperti itu teman-teman. Jadi pendidikan yang modern ini hanya ada pada ruang lingkup masyarakat yang maju dan modern. Namun pendidikan yang modern ini jika kita terapkan pada masyarakat klasik, ini akan berbeda ya teman-teman. Karena kan masyarakat klasik itu masih sistemnya itu tradisional, sistem pembelajarannya itu masih tradisional gitu. Jadi kalau misalnya pembelajarannya kita kaitkan dengan pembelajaran yang modern, ini akan timbul kepada masyarakat yang nggak bagus ya, polemik di masyarakat. Jadi kalau ingin masuk pendidikan modern kepada perkampungan, itu ada proses gitu teman-teman. Jadi kan kita harus membina ya, harus memperhatikan, jadi tidak ketinggalan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian pendidikan nasional. Nah, kita lihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 4
mengemukakan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Jadi, tujuan dari Undang-Undang Nasional Pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, setiap masyarakat itu adalah anaknya bangsa. Jadi, semua masyarakat itu harus cerdas. Itulah tujuan dari pendidikan. Jadi, untuk dapat mendidik, menciptakan manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kemudian mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu adalah merupakan tujuan dari pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan. Jadi tujuannya itu hanya satu, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kehidupan bangsa ini kehidupan siapa? Masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang ingin unggul di dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin unggul di akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin unggul kedua-duanya harus dengan ilmu. Nah teman-teman, bayangkan coba, ilmu sangat luar biasa, keistimewaan ilmu. Jadi kehidupan kita ini tidak bisa terlepas daripada ilmu. Kenapa? Untuk kita menggapai kehidupan dunia harus dengan ilmu. Untuk kita menggapai akhirat juga dengan ilmu. Kita ingin mendapatkan kedua-duanya juga dengan ilmu. Jadi kalau kita terus mengkaji ilmu yang ingin kita pelajari, semakin kita mempelajari semakin terasa kita bodohnya. Kenapa? Karena ilmunya masih sangat luas, sedangkan ilmu yang kita pelajari baru sebiji jagung. Malah mungkin belum sampai sebiji jagung, mungkin beras. Saking luasnya ilmu, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia sepanjang hayatnya, baik segi individu, kelompok sosial maupun sebagian bangsa, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga kehidupan manusia semakin beradab. Jadi pendidikan ini merupakan persoalan kehidupan manusia. Jadi pendidikan, ilmu pendidikan itu emang sudah ada dalam diri manusia. Jadi pendidikan ini memang merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia hingga akhir hayatnya, semuanya atas dasar dari pendidikan, mulai dari kita lahir sampai meninggal dunia. Seperti itu teman-teman. Jadi di situ kita memiliki kemampuan mengembangkan diri, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga manusia semakin beradab. Jadi akhlak itu berasal daripada pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan berasal dari ilmu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa menjadi manusia yang tahu makna dari pendidikan dan ilmu. Dan begitu istimewanya ilmu pendidikan. Kemudian kita akan lihat pendidikan dan masa depan bangsa. Nah, orang mengartikan pendidikan itu dalam berbagai pandangan. Ia bisa mengartikan pendidikan sebagai sebuah upaya pewarisan, juga bisa dipandang sebagai sebuah pembaharuan, termasuk juga transformasi sosial budaya. Jadi, pendidikan itu bermacam-macam ya orang mendefinisikannya. Yang jelas pendidikan itu adalah suatu ilmu yang ditransfer, yang kita cari, yang kita dapatkan berbagai sumber. Itu adalah ilmu dari pendidikan. Jadi ini ada kaitannya dengan sosial budaya, politik, ekonomi, agama, semuanya terkait, itulah pendidikan. Nah, jelas ya teman-teman. Kemudian yang pertama kita akan melihat tenaga pendidikan. Siapa tenaga pendidik? Yang jelas tenaga pendidik itu adalah guru, dosen, pengajar, mudaris, kemudian ustadz, ustazah, itu adalah tenaga pendidik. Nah, persoalan memberdayakan institusi pendidikan sangat terkait dengan tenaga kependidikan.
Sementara selama yang banyak disoroti hanya terfokus pada guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan dosen untuk jenjang pendidikan tinggi. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboral atau laboratorium, dan teknis sumber belajar. Ini merupakan semuanya, pada hakikatnya ini semua merupakan tenaga pendidik. Namun, orang mendefinisikan tenaga pendidik itu hanya berfokus pada guru dan dosen. Namun, pustakawan juga tenaga pendidik. Laboratorium juga tenaga pendidik, teknis sumber belajar juga tenaga pendidik, namun tidak nampak, tidak terlihat. Yang terlihat hanya guru, dosen. Karena apa? Hakikatnya dia langsung berkontribusi dengan siswa, langsung ada tatap muka dengan siswa. Makanya seperti itu, teman-teman. Jadi harus dipahami bahwa pada hakikatnya tenaga pendidik itu meliputi tenaga pendidik, yaitu guru dan dosen, kemudian pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboral, dan teknis sumber belajar. Jelas ya, teman-teman? Kemudian kita akan lihat sumber daya pendidikan. Nah, persoalan memberdayakan institusi pendidikan juga tidak terlepas dari kondisi sumber daya pendidikannya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disebut sumber daya pendidikan itu meliputi dua unsur, yaitu buku pelajaran dan biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Berbicara tentang buku pelajaran dan biaya penyelenggaraan pendidikan, hampir semua mengatakan sangat memprihatinkan. Walaupun setiap tahun adanya kenaikan RAPBN untuk sektor pendidikan, juga suara-suara yang menghendaki kenaikan anggaran pendidikan dari kurang lebih 7,5% menjadi 12,5% terus bermunculan. Nah, teman-teman, ini persoalan sumber daya pendidikan itu hanya dua ya untuk saat ini buku pelajaran dan biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Jadi ini kenapa dikatakan sangat memprihatinkan? Karena pada hakikatnya itu sumber daya pendidikan itu tidak hanya kepada buku, tidak hanya kepada kegiatan pendidikan, padahal anggarannya itu banyak. Namun sumber dayanya ini tidak bisa dikembangkan dengan baik, tidak bisa diolah dengan baik. Jadi persoalan-persoalan inilah yang menimbulkan hal yang demikian, sehingga ditimbulkanlah keprihatinan yang sangat dalam. Itu ya, teman-teman. Kemudian kurikulum. Kurikulum diibaratkan bagaikan menu atau serangkaian jenis makanan dan minuman yang tersedia, serta dapat dihidangkan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebut bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian yang sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini, jadi setiap sekolah, setiap guru itu harus ada kurikulum. Jadi tujuan daripada kurikulum ini adalah panduannya seorang guru untuk dapat menciptakan silabus RPP, seperti itu, teman-teman. Jadi di sini mempunyai tujuan dalam suatu pendidikan, yaitu untuk perkembangan peserta didik. Jadi inilah maksud dari kurikulum di sini. Kemudian mutu maupun pencapaian pendidikan agama perlu diorientasi. Nah,
Kepada siapa? Nah, kita akan lihat kepada apa saja yang harus diorientasikan mutu dari pencapaian pendidikan. Yang pertama, tercapainya sasaran kualitas pribadi, baik sebagai muslim maupun sebagai manusia Indonesia yang ciri-cirinya dijadikan sebagai tujuan pendidikan nasional. Jelas ya? Kemudian yang kedua, integrasi pendidikan agama dengan keseluruhan proses maupun institusi pendidikan yang lain. Nah, jelas. Kemudian yang ketiga, tercapainya internalisasi nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang fungsional secara moral untuk mengembangkan keseluruhan sistem sosial budaya. Kemudian yang keempat, penyadaran pribadi akan tuntutan dari depannya dan transformasi sosial budaya yang terus berlangsung. Kemudian yang terakhir, pembentukan wawasan ijtihadiyah, yaitu intelektual, di samping penyerapan ajaran secara aktif. Jadi inilah yang harus diorientasikan semua. Diorientasikan untuk pencapaian pendidikan. Tujuannya apa? Untuk pendidikan, semuanya atas dasar pendidikan, gitu teman-teman. Kemudian, fungsi utama pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, pendidikan agama Islam di sekolah fungsinya apa? Yaitu memberikan landasan yang mampu mengunggah kesadaran dan mendorong peserta didik melakukan perbuatan yang mendukung pembentukan pribadi muslim yang kuat, pemeluk agama yang taat. Nah, jadi ini adalah menggugah selera ya. Jadi maksudnya di sini mengunggah kesadaran dan mendorong peserta didik melakukan perbuatan yang baik. Jadi agama itu biasanya ya, bukan biasanya ya, namun agama kita ini menuntut adanya etika, adab, sopan santun. Inilah yang utama itu di sekolah, itu adalah akhlaknya. Jadi untuk bisa membentukkan pribadi yang bagus, jadi dan taat beribadah. Kemudian apa saja landasannya? Kita akan lihat yang pertama landasan motivasional, yang kedua landasan etik, yang ketiga landasan moral. Nah, kita akan lihat yang pertama landasan motivasional atau landasan motivasi, yaitu pemupukan sifat positif peserta didik untuk menerima ajaran agamanya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi motivasi ini adalah motivator ya. Kita memberikan motivasi. Jadi motivasi yang kita berikan itu hal-hal yang bersifat positif untuk peserta didik untuk menerima ajaran agama. Sekaligus dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, jadi jelas. Jadi ini lebih kepada motivasi. Kemudian etika, landasan etika, yaitu tertanamnya norma-norma keagamaan peserta didik sehingga perbuatannya selalu diacu oleh isi jiwa dan semangat akhlakul karimah. Jadi etika ini adalah norma-norma keagamaan, itu adab ya. Jadi perbuatannya ini itu ada etikanya, ada sopan santunnya. Jadi akhlaknya bagus sesuai dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga itu landasan moral. Landasan moral ini tersusun akhlakul karimah. Kemudian untuk membangun pendidik di masa yang akan datang, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk membangun sebuah lembaga pendidikan dan menghadapi tantangan di masa depan, haruslah pendidikan yang
ideal dan kondusif bagi pengembangan keislaman, keilmuan, dan kebudayaan. Yang kedua, dari segi atau aspek, sarana dan prasarana haruslah menggambarkan representasi bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang kualitatif. Kemudian, sebuah lembaga pendidikan harus bersifat komunikatif bagi kehidupan masyarakat luas. Nah, jadi ini ada 3 aspek dalam sebuah lembaga pendidikan untuk menghadapi tantangan masa yang akan datang. Ini lembaga pendidikannya ini harus ideal. Jadi nggak setengah-setengah sempurna dia. Menjadi sebuah lembaga pendidikan itu sempurna. Jadi di situ ada ilmu umum, ada ilmu keislaman, dan kebudayaan. Jadi banyak juga ilmu-ilmu yang lain yang harus dirangkum ke dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian sarana dan prasarananya. Nah, jadi terselenggaranya suatu kegiatan itu tergantung dari sarana dan prasarana. Jadi bagaimana kegiatan proses belajar mengajarnya secara kualitatif. Jelas ya. Kemudian harus bersifat komunikatif. Jadi sifatnya ini dinamis ya, no statis, dia tidak statis, jadi sifatnya ini dinamis. Jadi ini dia tuh bergerak terus bergerak sehingga sampai kepada masyarakat luas. Allah Subhanahu wa taala menyiratkan dalam surat Ar-Ra'd ayat jelaskan ya, yang artinya, adakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Masya Allah. Kemudian kita akan lihat guru dan tantangan masa depan. Yang pertama kita akan lihat pengaruh daripada guru. Pada suatu padepokan silat ada guru ulung yang dijuluki pendekar. Ini di suatu padepokan ya. Gurunya namanya pendekar. Pada pondok pesantren ada guru alim yang dijuluki kiai. Di pesantren, kiai. Kemudian di perguruan tinggi yang dikukuhkan sebagai guru besar. Nah, ini adalah guru ya, namanya berbeda namun intinya sama. Ini adalah sama-sama mendidik sesuai dengan keahlian. Kemudian kita akan lihat guru masa depan. Seperti apa guru masa depan? Ya seperti apa ke depannya kan gitu. Sekarang setelah 75 tahun Indonesia merdeka dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sedang digalakkan, namun pembicaraan mengenai guru belum juga beranjak dari seputar persoalan klasik yaitu gaji. Nah, gaji mulai dari masalah pemotongan gaji, keterlambatan dan kenaikannya, sampai kepada kisah-kisah sedih lainnya. Padahal untuk menjadi guru pada masa yang akan datang rasanya semakin berat, apalagi menjadi guru di wilayah perkotaan dan terutama peserta didik gedongan. Tuntutannya semakin tinggi. Jadi untuk menjadi guru masa itu mempunyai tantangan yang sangat besar. Jadi menjadi guru bukan hal yang mudah. Guru ini adalah panutan ya. Jadi kita menjadi seorang guru kita harus kokoh, nggak boleh roboh, harus kokoh, harus kuat. Jadi kita kalau emang kita ikhlas menjadi guru, jadi tidak perlu lagi membicarakan persoalan-persoalan klasik seperti dulu, seputaran gaji, kenaikan gaji, penurunan gaji. Namun itu adalah fitrahnya seorang guru ya. Jadi itu jasanya itu adalah gaji, upah yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini yang menyakitkannya itu ya guru honorer ya, PNS. Jadi dia itu mengajar penuh dengan ikhlas, namun tidak ada gajinya. Mungkin itu ya pada dasarnya. Mungkin kalau guru PNS gajinya udah sangat besar ya untuk saat ini. Bahkan banyak tunjangan-tunjangan, bahkan ada sertifikasi lagi kan banyak ya teman-teman. Jadi untuk menjadi guru masa depan ini emang harus betul-betul kokoh kita. Jadi karena tuntutannya itu semakin tinggi, teknologi semakin
canggih, sains semakin mencanggih, jadi ilmu pengetahuan, sifat pembelajarannya juga semakin modern. Jadi inilah kita ya, insya Allah yang akan menjadi guru-guru masa depan, yang akan mendidik generasi-generasi penerus, insya Allah. Kemudian yang terakhir, guru birokrasi dan politik. Pada masa yang lalu, pakaian guru umumnya putih-putih. Kalaupun berwarna, maka warnanya polos dan tidak menyolok. Begitulah. Seperti ada semacam kode etik tersendiri. Nah, kalau dulu ya, dulu itu nggak ada pakaiannya itu hitam putih ya, rok hitam, baju putih. Jadi kalaupun pakaiannya ini nggak ada pakaian-pakaian yang bercorak batik, nggak ada. Sekarang aja ada pakaian seragam, dulu nggak ada. Jadi inilah politik ya, semuanya itu adalah kebersamaan teman-teman. Jadi ikutin aja prosedur dari sekolah, ikutin aja prosedur yang ada. Insya Allah menjadilah guru yang baik, guru yang bisa mendidik generasi yang baik, menjadi generasi yang bisa bertakwa kepada Allah, yang dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadilah guru yang amanah, insya Allah. Nah, menjadi guru bukan hal yang mudah. Insya Allah, Allah akan membalas semua kebaikan kita. Allah juga berjanji menjadi seorang guru, kita akan mentransfer ilmu. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita. Pahalanya insya Allah akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Luar biasa, yang penting keikhlasan di hati. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datang dari kebodohan saya dan kekhilafan saya sebagai manusia biasa. Apabila ada yang bisa diambil, silahkan diambil ibrahnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Apabila ada masukan, kritikan, saran, silakan masukkan di bawah kolom komentar. Apabila ada pertanyaan, silakan masukkan di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.